Oke, jumpa lagi dengan saya di kisi-kisi soal P3K 2023 untuk jabatan Pranata Komputer. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke soal yang pertama. Pada data FBW diagram DFD, terminator mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Terdapat dua jenis terminator, yaitu A. Terminator sumber dan terminator tujuan. B. Terminator fisik dan terminator non-fisik. C. Terminator internal dan terminator eksternal. Atau D. Terminator sistem dan terminator jaringan. Mana jawaban yang tepat? Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Pada data FBW diagram DFD, terminator mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Biasanya terminator dikenal dengan nama entitas luar atau external entity. Terdapat dua jenis terminator, yaitu terminator sumber atau source yang merupakan terminator yang menjadi sumber, dan terminator tujuan atau sink yang merupakan terminator yang menjadi tujuan data atau informasi sistem. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Terminator sumber dan terminator tujuan. Oke. Pada Open Database Connectivity atau ODBC, terdapat dua hal penting yang berkaitan dengan koneksi database, yaitu A. DBMS dan jaringan. B. Database driver dan file DSN. C. Server dan klien. Atau D. DHCP dan IP server. Pada Open Database Connectivity atau ODBC, terdapat dua hal penting yang berkaitan dengan koneksi database, yaitu yang pertama, database driver, yaitu driver yang berfungsi untuk membuat koneksi ke database yang sesuai dengan database tersebut. Yang kedua yaitu file DSN atau data source name, yaitu nama dari database yang digunakan oleh program yang koneksinya melalui ODBC. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Database driver dan file DSN. Kita lanjut ke soal berikutnya. Frame di jaringan yang dapat bertabrakan dengan satu sama lain adalah A. IP server. B. DHCP server. C. Collision domain. Atau D. VPN. Frame di jaringan yang dapat bertabrakan dengan satu sama lain adalah collision domain. Ketika dua komputer meletakkan sinyal di atas media jaringan secara berbarengan, maka akan terjadi kondisi collision atau tabrakan yang akan mengakibatkan data yang ditransmisikan hilang atau rusak. Collision domain sering terjadi ketika menggunakan jaringan Ethernet, khususnya hub. Jawaban yang tepat yaitu C. Collision domain. Kita lanjut ke soal berikutnya. Teknik pengecekan kesalahan dalam transmisi data dengan cara mengirimkan sandi berupa fill 16 bit sebelum flag menutup disebut A. Antivirus. B. Identifikasi. C. Audit. Atau D. VCS. Kepanjangan dari VCS adalah Frame Check Sequence. VCS merupakan teknik pengecekan kesalahan dalam transmisi data dengan cara mengirimkan sandi berupa fill 16 bit sebelum flag menutup. Sandi ini akan dipakai penerima untuk memeriksa data dari kesalahan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. VCS. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kode yang digunakan dalam transmisi data dengan melibatkan informasi redundan secukupnya bersama-sama dengan setiap blok data yang dikirimkan untuk memungkinkan penerima menarik kesimpulan tentang karakter apa yang ditransmisikan dan seharusnya ada adalah A. Error correction codes. B. Error transmission codes. C. Error data. Atau D. Error system codes. Kode-kode pengkoreksian error atau dapat dikenal dengan error correcting codes kadang digunakan dalam transmisi data dengan melibatkan informasi redundan secukupnya bersama-sama dengan setiap blok data yang dikirimkan untuk memungkinkan penerima menarik kesimpulan tentang karakter apa yang ditransmisikan dan seharusnya ada. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Error correcting codes. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah spesifikasi yang dibuat oleh International Business Machine dan
mengizinkan aplikasi-aplikasi yang terdistribusikan agar dapat saling mengakses layanan jaringan adalah A. Internet, B. BIOS, C. Windows, atau D. NetBIOS. Sebuah spesifikasi yang dibuat oleh International Business Machine dan mengizinkan aplikasi-aplikasi yang terdistribusikan agar dapat saling mengakses layanan jaringan adalah NetBIOS. NetBIOS singkatan dari Network Basic Input Output System, yang merupakan sebuah spesifikasi yang dibuat oleh IBM dan Microsoft untuk mengizinkan berbagai aplikasi untuk bisa mengakses jaringan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. NetBIOS. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung admin agar semangat untuk membuat kisi-kisi soal P3K berikutnya. Terima kasih.